Kembali lagi di Bincang Ramadan episode kedua. Seperti dengan apa yang sudah saya katakan terakhir, mengenai pertanyaan yang sepertinya cukup atau bisa dikatakan sangat penting karena sangat berkaitan dengan di masa sekarang ini, di mana kampanye-kampanye toleransi masih sangat kencang di sekitar kita, yaitu tentang apakah dalam bertoleransi memiliki batasan tersendiri, Ustadz, baik sesama muslim maupun antar umat beragama. Jika ada, apakah sudah dituliskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi? Silakan, Ustaz. Oke, baik. Kalau kita merujuk kepada pengertian tasamu atau toleransi, itu artinya batas ukur yang masih diperbolehkan. Jadi memang ada batasan-batasannya. Selama ini ketika diartikan bahwa toleransi itu artinya memperbolehkan orang untuk melakukan sesuatu yang penting tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang yang berbeda keyakinan. Sehingga boleh jadi ada orang Islam yang kemudian melakukan ritual ibadah di tempat ibadah orang lain misalnya. Itu bagi saya itu sudah keluar dari toleransi, gitu, toleransi. Bahkan itu sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fa innahu minhum. Orang yang kemudian mencoba untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain, maka dirinya adalah bagian dari mereka. Nah, lalu batasannya seperti apa? Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini menunjukkan bahwa toleransi antar umat beragama dengan orang yang berbeda keyakinan itu sesungguhnya diperbolehkan. Tapi batas-batasnya adalah pada lingkup misalnya politik, sosial, ekonomi, dan peradaban atau budaya. Yang dilarang keras adalah pada saat toleransi untuk melakukan ritual beragama. Itu yang tidak diperbolehkan. Tapi dalam hal yang misalnya berbisnis, kita nggak mungkin mengurung diri, saya bisnisnya cukup lokal saja lah, nggak mungkin. Sementara sekarang dunia bisnis sudah melewati batas-batas negara. Arab Saudi bisa bekerja sama dengan Amerika dalam mengeksplorasi minyak bumi dengan Aramco-nya. Itu artinya di situ ada toleransi, tapi bukan berarti dalam pengertian agama, itu dalam ekonomi. Begitu pula dalam politik, kita tidak mungkin tidak bergaul dengan orang lain, tidak mungkin. Misalnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa, disitulah berkumpulnya berbagai macam bangsa yang berkeyakinan yang berbeda-beda, disitulah terjadi toleransi. Tapi dalam hal apa? Dalam masalah politik. Kita sering melihat misalnya, sekarang lah contoh yang paling nyata, ketika Suriah dibela oleh Rusia misalnya, lah Rusia itu agamanya apa? Itu dalam masalah politik. Atau misalnya sekarang Iran berinteraksi atau berkomunikasi dengan Venezuela misalnya, dengan Presiden Maduro gitu kan, yang membayar minyaknya itu dengan emas. Itu adalah bagian dari toleransi, tetapi dalam bidang ekonomi, politik. Begitu pula sosial, misalnya terjadi sosial budaya, terjadi pertukaran budaya, gitu kan? Terjadi pertukaran budaya antar bangsa, itu adalah bagian dari toleransi. Ada batas-batas di mana disitulah diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah seperti toleransi yang ditawarkan oleh kaum musyrikin Quraisy kepada Nabi. Pada saat Rasulullah SAW dakwahnya tidak bisa dihentikan oleh mereka, lalu mereka kemudian meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Muhammad,
Bagaimana agar kita tercipta kondisi yang harmoni di antara kita, tidak lagi terjadi pertentangan. Bagaimana kalau satu kali kami ini menyembah Tuhan yang kamu sembah, dan nanti suatu saat kamu menyembah Tuhan yang kami sembah. Nah, itu toleransi yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Gitu. Maka turunlah surat Al-Kafirun. Ta'budu ma ta'budun wala antum 'abid. Itu toleransi yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Kita nggak ada di situ toleransi. Toleransi dalam keyakinan, toleransi dalam keimanan itu tidak ada. Yang ada toleransi katakannya hanya pada masalah sosial, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tapi dalam masalah ubudiyah, dalam masalah ritual ibadah, dalam masalah keyakinan, akidah, itu tidak ada lagi toleransi. Begitu. Iya, Ustaz. Ini makasih banget nih, Ustaz, karena bisa dibilang ini salah satu ilmu baru juga buat saya, dan mungkin juga bisa menjadi ilmu-ilmu baru nih buat teman-teman pendengar Bincang Ramadan YTV. Nah, Ustaz, sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman di Instagram. Ini ada dari Al-Hazami. Ini pertanyaan cukup unik, Ustaz, karena pertanyaan yang dia sampaikan ini sempat viral di Instagram juga, sempat viral di Twitter juga. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini, Ustaz. Di lingkungan sekitar kan tidak semuanya Muslim. Gimana caranya menjaga toleransi, terutama dalam hal membangunkan sahur dan beribadah lainnya berpotensi mengganggu saudara yang tak seiman dengan kita. Jadi istilahnya nih, kan kadang salah satu budaya di bulan Ramadan kan membangunkan sahur, Ustaz, ya. Ya. Kadang keliling, bahkan pakai speaker masjid. Bahkan dulu pun sempat juga ada kasus tahun lalu. Bagaimana Islam menjaga atau menanggapi dari kacamata Islam terkait dengan hal-hal seperti ini, Ustaz? Membangunkan sahur, menggunakan toa dengan pengeras suara dan lain sebagainya, Ustaz. Ya. Umat Islam khususnya di Indonesia ketika memasuki bulan Ramadan itu memang unik. Kalau di Arab Saudi biasa-biasa saja, gitu kan? Iya. Bahkan umat Islam di Indonesia itu setengah bulan sebelum masuk ke Ramadan ada yang disebut dengan istilah nisfu Sa'ban. Iya, Ustaz. Kemudian orang pergi ke masjid, baca Yasin dan sebagainya. Di Arab Saudi sendiri atau di negara-negara Timur Tengah tidak ada. Nah, begitu pula pada saat memasuki bulan Ramadan, setiap masjid itu saya yakin itu tidak ada operasional prosedurnya, gitu kan? Tidak ada aturan-aturan dibuat bagaimana membangunkan sahur, bagaimana ketika menjelang berbuka, bagaimana ketika sholat tarawih. Nah, saya di awal sudah sampaikan bahwa pertama, umat Islam sudah belajar toleransi antar umat beragama itu sejak 1439 tahun yang lalu. Gitu kan? Lalu yang kedua, umat Islam Indonesia khususnya itu sangat toleran terhadap umat yang lain. Nah, tetapi begitu bulan puasa memang banyak orang yang protes, terutama pada saat membangunkan sahur. Disitulah mestinya para Dewan Kemakmuran Masjid, pengurus masjid itu memberikan sebuah aturan. Misalnya, orang membangunkan sahur itu nggak perlu dari jam 2. Jam 2, kan? Iya, terkadang ada aja oknum-oknum yang suka bangun dari jam 2 pagi. Jam 2 pagi sudah sahur. Bahkan kemudian seorang satu RT dipanggilin. Termasuk membangun sahur itu kalau pagi sekitar jam 2 atau setengah 3 itu di depan rumah saya dipanggil-panggil, Ustadz bangun. Nah, sebetulnya begini, kita ini sudah berada di zaman yang sangat modern. Tanpa harus ada orang yang membangunkan sahur, kita sudah punya alarm. Gitu kan? Yes, kita sudah punya alarm. Misalnya kita di HP kita setel alarm jam 3, kita sudah pasti bangun jam 3. Gitu. Sudah pasti bangun jam 3. Nah, bagaimana mengakomodir orang-orang yang masih ingin membangunkan secara manual?
Di masjid saya bikin aturan. Misalnya jam 3 cukuplah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kaum muslimin dan muslimat. Kami beritahukan pada saat ini jam di masjid menunjukkan pukul 3 pagi. Bagi kaum muslimin silakan bangun sahur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Lalu tidak ada lagi. Jangan dari jam 2:30 sampai menjelang imsak selalu tidak habis-habisnya membangunkan orang sahur. Jadi mesti harus kita juga melihat bahwa di lingkungan kita bukan hanya umat Islam sendiri, tetapi juga ada umat-umat yang lain yang apabila kita mengganggunya juga kita di dalam agama tidak diperbolehkan. Nah, itulah perlu adanya semacam kesadaran lah bagi kita semua bahwa saat sekarang ini zamannya sudah berbeda dengan masa lalu. Saya masih ingat ketika di kampung, ketika belum ada speaker, ketika belum ada listrik, orang membangunkan itu setiap rumah diketuk pintunya. Lalu assalamualaikum, sahur gitu. Lalu begitu sudah ada speaker, kemudian mulai ada membangunkan dari speaker. Tapi biasanya ini di kampung. Iya. Ada pengajian, tetapi 30 menit sebelum waktu subuh. Itu di bulan puasa. Tapi ketika di luar bulan puasa itu biasanya paling 15 menit sebelum adzan subuh dikumandangkan. Maka membangunkan sahur saya kira perlu juga bijak. Apalagi saat sekarang ini orang tanpa ada speaker, tanpa membangunkan melalui loudspeaker aja orang sudah bisa bangun karena sudah punya alarm di HP masing-masing. Terima kasih banyak Ustadz. Ini sungguh perbincangan yang sangat-sangat menarik karena memang toleransi ini menjadi salah satu buah bibir yang sangat hangat di masyarakat, mengenai juga dengan bulan Ramadan saat kita yang saat ini masih kita jalankan. Hari ke-12 ya sekarang Ustadz ya? Sekarang ya? Betul. Iya Ustadz. Nah mungkin terakhir Ustadz, mungkin Ustadz punya pesan-pesan khususnya untuk para pendengar Bincang Ramadan YTV dan juga nasihat Ustadz juga buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang berpuasa di masa pandemi dan mungkin kalau misalnya ada yang mau memberikan bantuan akan tapi bingung dengan menggunakan cara seperti apa. Silakan Ustadz. Oke, baik. Di masa-masa pandemi saat sekarang ini yang menjadi sangat krusial adalah ketika sebagian saudara-saudara kita ingin melaksanakan sholat tarawih misalnya berjamaah di masjid. Sementara pemerintah sudah menghimbau agar kita sholat tarawih di rumah masing-masing. Saya kira melakukan tindakan preventif itu jauh lebih baik. Kita tidak perlu egois untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid. Tapi coba kembali sholat tarawih di rumah masing-masing untuk sholat berjamaah bersama dengan keluarga. Banyak pertanyaan kepada saya, bagaimana kalau saya nggak hafal ayat-ayat Al-Qur'annya? Silakan membaca sholat sambil membaca Al-Qur'an. Al-Qur'annya dibuka, silakan, tidak ada masalah. Nikmati ibadah di rumah masing-masing, dan saya yakin ibadah di rumah ketika dilakukannya dengan penuh kesadaran dan keyakinan itu jauh lebih khusyuk. Yang kedua, lakukan puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi coba harus melihat hikmah puasa itu sendiri. Salah satunya yang sedang kita bicarakan, bagaimana kita bisa menjadi orang yang sangat bertoleransi kepada umat lain ataupun di kalangan umat Islam itu sendiri. Karena ini menjadi penting. Apabila sesama umat Islam tidak melakukan toleransi, itu akan menjadi sumber perpecahan di kalangan umat Islam. Saya masih teringat dengan kata-kata Buya Hamka ketika pada awalnya melarang orang memperingati Maulid Nabi. Tetapi kemudian Buya Hamka melakukan peringatan Maulid Nabi dengan satu hal yang sangat besar, dengan kolosal, dengan berbagai macam lomba. Lalu orang bertanya, Buya, tahun lalu engkau melarang kami untuk memperingati Maulid Nabi, tetapi sekarang justru engkau memperingati Maulid Nabi dengan yang sangat luar biasa, ada lomba pacuan kuda. Jawab Buya Hamka,
dulu saya belum banyak membaca. Tapi begitu saya membaca banyak buku, akhirnya saya melakukan peringatan Maulid Nabi. Artinya bahwa umat Islam tidak perlu kemudian mengatakan orang itu bid'ah, terutama tuh. Orang itu misalnya itu keluar dari ini dari itu dan sebagainya sebelum dirinya membaca buku yang lebih banyak. Membaca referensi lah seperti istilahnya ya. Ya, lebih banyak gitu. Makanya tadi saya sampaikan, semakin luas wawasan kaum muslimin, maka umat Islam akan sangat toleran terhadap sesama muslim itu sendiri. Gitu. Lalu bagi kaum muslimin yang akan berinfak dan bersedekah, tidak mesti juga dalam kondisi seperti saat sekarang ini, tidak mesti harus datang ke tempat bersedekah, cukup misalnya lewat transfer, silahkan. Dalam kondisi semacam ini, tadi saya sampaikan, tindakan preventif itu jauh lebih baik daripada tindakan kuratif. Harapannya sih pandemi COVID-19 segera berakhir dan umat Islam bisa melakukan ritual ibadah seperti semula. Dan harapannya lagi kepada para pemirsa bahwa pada saat sekarang ini kita ngotot kepengen ke masjid, gitu kan? Yeah. Kepengen ada kajian, kepengen ada itu. Nanti pada saat pandemi COVID-19 sudah selesai, saya akan melihat apakah hero untuk beribadahnya itu, semangat untuk beribadah itu luar biasa atau tidak. Jangan-jangan begitu pandeminya selesai, kitanya juga selesai gitu. Nggak seperti itu. Tapi buktikan bahwa kita benar-benar menginginkan untuk melakukan ritual ibadah seperti yang kita inginkan di bulan Ramadan. Saya kira itu pesan saya. Masya Allah, luar biasa sekali. Ustaz Abdul Sultani, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang Ustaz berikan kepada kami, tim YTV, dan juga untuk teman-teman para pendengar Bincang Ramadan YTV, jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke teman-teman kalian atau di grup kelas kalian, di grup keluarga kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube YTV karena insya Allah akan banyak banget informasi-informasi yang sangat bermanfaat yang akan kalian dapatkan selama kalian mengikuti YTV. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar kalian dapat notifikasi terbaru terkait dengan konten-konten terkini dari YTV. Saya Okta Wijaya, moderator atau host dari Bincang Ramadan. Terima kasih Ustaz Abdul Sultani. Sehat-sehat terus Ustaz. Kita bertemu lagi di Bincang Ramadan episode ketiga, insya Allah. Terima kasih semuanya. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.